Annyeong 여러분, kali ini kita akan membahas alur drama Korea yang berjudul Kinderland episode 7. Namun sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Bagi yang belum menonton episode sebelumnya, silahkan cek videonya di playlist. Check it out. Sarang terkejut dengan cepat menutup pintunya kembali. Ketika pintu dibuka, Won memutuskan untuk masuk. Di dalam ia malah dihadapkan dengan teman Sarang. Teman Sarang meluahkan segala kekesalan yang Sarang ceritakan pada mereka, pada anak komisaris yang bernama Gwon, yang membuat Gwon tak bisa berkata-kata. Begitu juga dengan Sarang. Setelah mendengar itu, ia memperkenalkan diri sebagai Pano. Gwon ke sana karena melihat wajah Sarang pucat. Sarang mempermasalahkan Gwon yang meninggalkan acara pesta pacarnya. Namun setelah diberi penjelasan, Sarang malah murka karena Gwon bisa memeluk wanita yang bukan pacarnya. Di mata Gwon, Sarang terlihat cemburu dan Gwon berjanji kalau itu tidak akan terulang yang membuat Sarang tak bisa berkata-kata. Dari tangga, dua insan itu sedang menikmati drama yang ada. Di saat sedang ronda, Gwon mengajak Sarang berkencan hingga ada kendaraan yang hampir mensliding Sarang. Melihat itu, Gwon modus tak mau Sarang kenapa-napa, lalu menggenggam tangannya, dan mereka berdua kembali ronda bersama-sama. Pyonghwa dihampiri oleh kapten dan mengancam kalau dia akan menyebarkan aib Pyonghwa, apalagi sekarang dia melihat Pyonghwa dengan laki-laki lain. Tak lama kemudian Ro datang dan membuat kapten mempertanyakan apakah ia suka dengan wanita yang memiliki masa lalu. Setelah itu ia pergi. Ro mengatakan untuk tidak sungkan meminta bantuannya. Sarang langsung disemprot karena dianggap tak memiliki etiket hingga paduan suaranya terdengar oleh Bu John, yang membuat dia harus mendengar ceramahan Bu John karena sikap minusnya kepada Sarang. Setelah tampil menawan, Sarang menghadap Bu Go. Ternyata ia diminta untuk berdrama atas penyelamatan yang Go lakukan, seolah-olah Bu Go yang melakukannya. Bahkan Sarang harus mengucapkan terima kasih kepada Bu Go, dan Sarang tak menyukainya. Won tengah mencari tempat yang proper untuk berkencan dan hal itu dilihat oleh Pak No. Gwon kemudian menuju ke tempat kerja Sarang, namun ia tak melihat Sarang di sana. Pegawai mengatakan kalau Sarang tengah mengikuti konferensi pers. Di sana buku memainkan dramanya kalau bagi King Hotel karyawan adalah yang terpenting dan tak masalah menerbangkan helikopter untuk menyelamatkan karyawan. Sebelum mengucapkan terima kasih, Sarang melihat keberadaan Gwon. Dilanjutkan dengan Sarang mengucapkan terima kasih kepada King Hotel dan juga Bu Go. Diakhiri dengan mengucapkan terima kasih kepada Gwon yang terjun langsung menyelamatkannya, yang membuat Gwon tersenyum ketika meninggalkan ruangan itu. Asisten Bu Go mengatakan kalau konferensi pers hari ini berjalan lancar, dan soal pangeran Arab yang akan ke Korea, ia tak mampu membujuknya agar bisa ke King Hotel, dan Bu Go tak mempermasalahkannya. Sedangkan di ruangan rapat, Bu Go dan Gwon saling sindir, hingga tak lama kemudian komisaris datang dan ia bangga dengan apa yang Bu Go lakukan. Dan soal pangeran Arab, Bu Go menyerahkan kepada Gwon, dan Gwon menyanggupi hal itu. Sarang yang baru kembali harus merapikan ruangan itu sendiri, dan ia melihat Gwon, kemudian Gwon membantunya dan terlihat tatapan kagum untuk Sarang. Kini terlihat Gwon tengah menghubungi seseorang. Daul yang tengah makan dengan atasan dari rekan-rekannya diminta untuk meningkatkan penjualan menjadi 30% dengan imbalan besar dan hal itu membuat Daul terlihat tertekan. Komisaris dan pemilik Hotel First Royal tengah makan bersama. Pemilik Hotel Royal mengatakan kalau pangeran akan ke hotel mereka. Tak lama kemudian komisaris tertawa mengatakan kalau pangeran akan menginap di hotel mereka dan Sarang diminta untuk menyambut pangeran. Saat berkumpul, komisaris serta Bu Go mempertanyakan itu kepada Gwon. Ternyata Gwon dan pangeran saling kenal namun terlihat tak akur. Gwon meminta agar pangeran menginap di hotel mereka dan ia akan melakukan apapun. Ternyata pangeran meminta untuk melakukan apapun dan selalu tersenyum padanya. Pano keberatan dengan itu, hingga ia memperagakan kalau dirinya adalah pangeran Samir dan Gwon harus melayaninya. Namun Pano malah disliding oleh Gwon. Di depan hotel mereka menyambut kedatangan pangeran, dan itu semua Gwon yang lakukan. Saat Bu Go tengah menyambut pangeran, pangeran malah berpaling ke arah Sarang. Saat Sarang menyambutnya, ternyata pangeran fasih dalam berbahasa Korea. Lalu Sarang memberikan hadiah dan ketika hendak dipakaikan dengan cepat Gwon mengambil alih.
Bahkan pangeran juga mengajak Sarang makan dengannya. Namun lagi-lagi Guwon datang mengganggu. Pangeran meminta Sarang melayaninya yang membuat Guwon berteriak. Namun karena kontrak itu, ia tidak bisa melakukan apa-apa. Akan tetapi ia akan mengikuti kemanapun pangeran pergi. Kini mereka menunggu pangeran mengikuti rapat. Begitu selesai, ia melihat sebuah lukisan dan ia berniat ke sana. Di istana dinasti Joseon, ia terpesona dengan kecantikan Sarang yang langsung dihalang oleh Guwon, yang membuat pangeran mengusirnya. Saat kembali Guwon mendengar modus pangeran dengan cepat, ia menggeserkan tempat duduk pangeran. Dan hal itu juga dilakukan oleh pangeran dengan alasan menanyakan orang yang memakai pakaian adat Korea. Pangeran berniat mencoba baju itu walau Sarang mengatakan kalau baju itu untuk pernikahan, yang membuat Guwon hampir merobek kontrak kerja. Dengan cepat Sarang mengiyakan keinginan pangeran. Tapi Guwon seperti memiliki ide. Acara dilangsungkan. Terlihat pengantin perempuan dan laki-laki memasuki tempat tersebut. Namun yang membuat Sarang terkejut adalah laki-laki di depannya bukan pangeran, melainkan Guwon. Dan episode 7 pun berakhir, lanjut episode 8.